Bajingan. Ternyata ini semua rencana kamu untuk menguasai harta saya ya. Kembalikan harta saya. Kembalikan. Kembalikan harta saya. Tidak. Kembalikan. Tidak. Kembalikan harta saya. Tidak. Saya tidak akan pernah mau kembali ke ruangan kamu. Ada apa, Pi? Bob, rumah ini ada hantunya. Kita harus pindah dari sini. Hantu itu mau bunuh Papi. Pi, di rumah ini mana ada hantu, Pi. Papi jangan berhayal lah. Jadi kamu nggak percaya omongan Papi? Kamu senang Papi mati dibanting hantu begitu? Bukan begitu, Pi. Maksud saya... Pokoknya besok kita harus pindah dari sini. Titik. Sekarang kamu pegang masih barang kamu. Mau pindah kemana, Pi? Ya kemana aja. Yang penting kita pindah. Papi takut tinggal di sini. Selamat malam, Bu. Malam. Kata orang di depan sana, Ibu yang punya rumah kontrakan di depan. Kalau bisa, saya mau ngontrak rumah Ibu. Aduh, gimana ya? Udah penuh tuh, besok pagi aja deh. Besok pagi ada yang keluar. Aduh, Bu, saya mohon sekali. Malam ini aja, Bu. Saya bawa anak-anak. Ya udah ya, yuk, masuk. Ku tersanjung. Den, dari mana kamu semalaman gak pulang? Ternyata mamanya Abel benar. Kamu bukan laki-laki baik-baik. Jadi sekarang kamu nilai saya berdasarkan omongan orang? Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, Den. Kamu pergi berdua dengan Tria. Kamu masih mau ngelak? Antika, saya pergi semalaman mencari mama saya. Saya janji sama kamu, begitu mama saya ketemu, saya nggak akan berhubungan lagi sama Tria. Bohong. Saya udah nggak percaya lagi dengan alasan kamu, Den. Jadi sekarang mau kamu apa? Kita pisah, bercerai. Bercerai? Mas, asal Mas tahu ya, saya nunggu di sini semalaman. Karena saya... Antika, maafin saya nggak bermaksud menyakiti kamu.
Mas siapa, Mas? Nggak tahu siapa. Yaudah, ke dalam lagi ya. Mas, ngapain kamu di sini? Iya, Tante. Saya masih penasaran. Tante tahu dari mana papa saya itu bukan orang yang baik-baik? Emangnya ada hubungan apa sih Tante dengan papa saya? Kamu anak kecil nggak usah tahu urusan orang gede deh. Mendingan kamu sekarang sekolah yang bener. Dengar ya kata Tante ya. Tante. Dinda, mau pergi ke sekolah kalian dulu ya. Mama harus minta izin sama guru kalian, karena kalian kan nggak masuk sekolah hari ini. Setelah itu, Mama pergi ke pasar, beli baju untuk Dinda sama Danda ya. Kan Dinda sama Danda nggak bawa baju sekolah juga. Tapi Dinda sama Danda besok harus masuk sekolah ya. Sekarang kamu jaga anak Danda ya. Oke? Hati-hati ya, Ma. Ya. Erwin! Mana Indah? Indah? Gara-gara kamu Indah pergi dari rumah. Oke, lebih baik kita bicarakan masalah ini dalam. Ayo. Enggak. Lebih baik sekarang kamu ceritakan di mana Indah. Sebelum mama kamu, istri kamu, dan seluruh karyawan kamu tahu bahwa kamu menyembunyikan Indah. Ya ampun. Saya kan sudah bilang berulang kali. Saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan Indah. Bohong! Hari dan Indah bertengkar karena Hari menemukan foto kamu di kamar Indah. Foto saya? Alah, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga Hari dan Indah, tahu? Sebelum Hari ngamuk dan mendatangi kamu, sebaiknya kamu segera bereskan persoalan kamu dengan Indah. Kalau kamu mau ketemu sama Indah, coba aja kamu datang ke sekolah anak-anak. Kayaknya dia lagi ada di sana. Yuk, Ra. Iya, Ma. Har, Mama curiga. Jangan-jangan sekarang ini memang benar Indah itu tinggal sama Erwin loh, Har. Coba kamu cek ke sekolah anak-anak. Siapa tahu Indah sama Erwin lagi ada di sana. Iya, Ma. Iya, Ma. Gimana, Ma? Kita lihat aja. Mudah-mudahan memang benar Indah lagi ada di sana dan Erwin juga lagi ke sana. Jadi Hari bisa memergoki mereka. Said, saya mohon maaf, Bu. Anak saya, Danda dan Dinda, hari ini tidak bisa masuk sekolah. Karena ada acara keluarga. Ya sudah, tidak apa-apa kok, Bu. Terima kasih. Permisi. Indah. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa kamu masih menyimpan foto saya? Dari mana kamu tahu saya masih menyimpan foto kamu? Kamu tidak perlu tahu saya tahu dari mana. Tapi saya mau jelaskan sama kamu, Indah. Di antara kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Dan saya tidak mau dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Karena lagi pula, saya sudah punya keluarga juga. Jadi kamu percaya kalau saya masih menyimpan foto kamu? Tidak, Erwin. Asal kamu tahu saya sama sekali tidak pernah menyimpan foto kamu. Tapi menurut informasi yang saya dapat, kamu masih menyimpan foto saya, Indah. Oh, jadi kamu tahu dari mereka. Asal kamu tahu ya, Win. Gara-gara foto ini, Hari mengusir saya dari rumah. Hari mengusir kamu. Terus, kamu sekarang tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di rumah kontrakan bersama anak-anak. Maafkan saya.
paham lagi. Kamu tenang aja. Biar nanti saya yang bicara dengan Hari. Ya. Halo. Bas, saya di sini masih diperlakukan seperti pembantu. Kamu harus secepatnya desak Agung untuk menikahi saya, Bas. Kalau enggak, rencana kita bisa bubar. Iya, sabar gue. Woi, ngapain lo? Lu masih bandel ya? Masih memperlakukan Iem sebagai pembantu, bukan sebagai istri. Kapan lu kawinin si Iem? Itu urusan gue, bukan urusan lo. Oh, jadi lu mau kalau nyokap lu tahu semua rencana kita, termasuk anak lu dan Iem? Bangsat, itu di luar perjanjian kita. Oke, gimana kalau Tria masuk dalam perjanjian kita? Tria? Iya. Maksud lo? Lu kawin sama si Iem dan Tria jadi bini gua. Beres kan? Kurang ajar! Lu berani nonjok gua bongkar semua rahasia lu, karena rahasia lu ada di tangan gua. Dengerin. Jauhin Tria. Karena gua nggak akan segan-segan menghabisin lo. Kalau lo berani mengganggu kehidupan Tria, ngerti? Wah, masa bodoh? Gua nggak peduli. Yang penting gue sama Tria. Yam. Yam. Ya, Mas? Yam, tolong bilangin Abbas. Jangan berani-beraninya menginjak rumah ini lagi. Apalagi mengganggu kehidupan keluarga saya. Termasuk soal Mama dan Tria. Saya nggak akan segan-segan membunuhnya. Memangnya kenapa, Mas? Barusan Abbas datang. Dia mengancam akan membongkar rahasia kita ke Mama. Kalau tidak diizinkan menikah dengan Tria. Gawat, bisa gagal rencana saya. Ku tersanjung. Anita, kamu benar-benar perempuan iblis. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap hidup saya dan Indah? Kamu bilang saya mati dan kamu hancurkan hidup Indah. Jim, kamu tega-teganya menyebut saya perempuan iblis. Justru kamu yang sudah termakan oleh omongan manis Indah. Kamu tahu, saya berusaha untuk memisahkan persekongkolan antara Indah dan Suryo. Tapi kamu tega-teganya menyebut saya perempuan iblis. Bohong. Tidak mungkin Indah bersekongkol dengan Suryo. Kamu cari Suryo. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa kamu bukan laki-laki naif yang begitu saja percaya omongan manis Indah. Lepaskan saya. Hidup saya sudah tidak ada lagi hubungannya dengan kamu dan Indah. Yang punya rumah ini kemana ya, Mbak? Kok pagarnya digembok? Oh, Pak Suryo. Iya. Waduh, pagi-pagi udah pindah tuh, Mas. Kira-kira tahu pindah kemana? Saya kurang tahu tuh, Mas, pindahnya kemana. Makasih ya, Mbak. Kamu gimana sih, Den? Pergi nggak bilang-bilang? Tria, saya mau nanya sama kamu. Kenapa kamu bohongi saya dan bilang mama saya ada di sini? Karena cuma itu satu-satunya alasan supaya kamu bisa keluar dari rumah Antika. Jadi selama ini kamu... Denny, selama ini saya udah membuktikan sebagai istri dengan nemenin kamu menemukan mama kamu kemanapun. Tapi sekarang saya menuntut kesetiaan kamu untuk meninggalkan Antika. Karena kamu sekarang sudah jadi suami saya. Meninggalkan Antika? Tria, saya janji, begitu saya ketemu sama mama saya akan meninggalkan Antika. Gimana kalau sekarang kita jalan-jalan ke mall? Kita kan udah lama gak jalan berdua. Ke mall? Boleh juga. Kamar dulu yuk.
Saya mau ganti baju. Saya tunggu sini aja ya. Ntar kamu pergi lagi. Enggak. Ya udah deh. Oh, jadi kamu kesini cuma untuk memeras saya? Enggak, Mbak. Justru saya memberi informasi ke Mbak. Tapi kan, Mbak, di mana-mana nih, Mbak, kalau orang memberi informasi, pasti ada uang keringatnya, Mbak. Nggak mungkin gratis. Terima kasih atas informasinya. Iya. Sekarang keluar! Keluar! Atau saya telepon polisi dengan tuduhan kamu memeras saya! Iya. Tapi jangan lupa ya, Mbak, pergi ke mall yang saya kasih tahu tadi ya. Keluar! Iya. Mengapa sepanjang hidup saya selalu menderita dan selalu menangis seperti ini? Saya kehilangan orang-orang yang saya cintai. Sampai setua ini, saya masih menderita, ya Allah. Lebih baik Engkau cabut nyawa saya, ya Allah. Indah, tidak baik bicara seperti itu. Di balik setiap rencana Tuhan, pasti ada hikmahnya. Jimmy, kamu satu-satunya harapan saya, Jim. Kita harus selalu punya harapan, Indah. Karena hidup kamu berada di tangan di atas, bukan pada saya. Sampai kapan saya harus menderita seperti ini? Saya mengerti penderitaan kamu. Tapi dalam hidup ini, kita harus berdoa, bersabar, berusaha, dan bersyukur atas apa yang Tuhan atur untuk kita. Jimmy, kamu janji ya, jangan tinggalkan saya. Insya Allah, saya janji. Saya ke toilet dulu ya. Jangan lama-lama ya, Den. Ya. Bentar ya. Mana Denny? Buat apa lo nyari Denny? Buat apa? Dia kan suami gue. Dasar lo gak tau diri, ngerebut suami orang. Dasar perempuan murahan. Jaga mulut lo ya. Mentang-mentang Denny ngasih nama buat anak lo, bukan berarti dia udah jadi suami lo. Dia kan udah nikahin gue. Jelas-jelas lo yang mau ngerebut suami gue. Denny itu udah nikahin gue waktu dia nyariin mamanya. Tahu? Apa? Dia nikahin lo. Berarti dia ngebohongin kita berdua. Sekarang mana Denny-nya? Dia baru aja pergi ke toilet. Ya udah, kalau gitu kita samperin Denny di toilet. Ya udah. Halo? Ria, saya pulang duluan ya. Saya ada urusan. Saya harus pergi. Iya, Den. Den? Halo, Den? Denny baru aja pergi. Kayaknya dia tahu kita ada di sini. Gitu Denny datang ke rumah gue akan ngasih dia pelajaran. Kalau dia datang ke rumah gue juga akan kasih dia pelajaran. Kenapa lo? Ditinggal sama Denny? Lucu juga ya. Cewek kayak lo yang biasa suka sama laki-laki bisa ditinggalin sama laki-laki lain. Tapi ya nggak apa-apa sih. Perempuan murahan kayak lo kan bisa dengan gampangnya kan nyari laki-laki lain. Tapi kesiannya lo ya. Sebagai perempuan nggak punya harga diri. Saya ingin bicara dengan kamu. Untuk apa lagi kamu datang ke sini? Kamu udah merusak rumah tangga saya. Keluar! Har, tenang dulu Har. Dengar dulu penjelasan saya, oke? Apa yang harus dijelaskan? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu bersama Indah. Hari, tunggu. Itu semuanya cuma kesalahpahaman. Saya dan Indah waktu itu hanya... itu kan cuma dalih kamu aja. Erwin,
Kalau kamu memang benar-benar mencintai Indah, silakan kawin dengan dia. Saya rela. Sekarang kamu keluar. Har, tenang dulu, jangan dulu emosi. Saya tidak mungkin berselingkuh dengan Indah. Saya juga punya moral, saya juga punya harga diri. Jadi sampai saat ini kamu tidak mengakui kalau kamu berselingkuh dengan Indah dan membuat Indah hamil. Demi Tuhan, Har. Anak yang dikandung Indah itu adalah anak kamu, darah daging kamu. Sekali lagi saya tegaskan sama kamu. Saya sama sekali tidak punya hubungan lagi dengan Indah. Saya bersumpah, kalau saya bohong, biar Tuhan yang menghukum saya. Oke, terserah kamu percaya atau enggak. Ku tersanjung. Foto saya lagi di mana ya? Saya ingat sekarang. Foto ini waktu saya lagi seminar. Dan pada waktu seminar, foto ini saya tidak sendirian. Saya lagi bersama-sama dengan teman-teman saya. Halo? Halo, Indah. Erwin? Setelah saya perhatikan foto ini, Indah, saya baru tahu kalau ternyata foto ini diambil waktu saya lagi seminar. Dan saya ingat betul, saya tidak sendirian. Saya sedang bersama-sama dengan teman saya. Yang benar, Win? Iya, foto ini hasil repro. Dan di belakang foto ini terdapat studio fotonya. Jadi sekarang saya lagi mau on the way ke sana. Saya pengen tahu siapa sebenarnya di balik semuanya ini. Dan Indah, kalau kamu penasaran juga ingin tahu siapa sebenarnya yang menjadi otak di belakang semuanya ini, kamu bisa susul saya ke sana. Di mana alamatnya, Win? Di mana? Alamatnya Studio Foto Gothe, Jalan Jatiwaringin nomor 14D. Iya, saya segera ke sana, Win. Makasih ya, Win. Dinda, Danda, Mama pergi dulu ya sebentar ya. Kalian terus aja makannya ya. Iya, Ma. Kamu pikir kamu bisa mempermainkan saya seperti kamu mempermainkan Antika? Kamu sudah menikah sama Antika kan? Jawab! Tria, saya tahu kamu kecewa, tapi saya lakukan ini semua demi mama saya. Demi mama kamu? Apa cuma itu alasan kamu selalu mencari perempuan kaya untuk dinikahi? Saya nggak nyangka kamu cuma laki-laki penjual diri yang rela menjual cintanya hanya untuk uang. Anak mama macam apa kamu? Jangan-jangan mama kamu juga menjual diri? Tria, jaga mulut kamu. Kalau kamu cuma ingin uang kamu kembali, kamu nggak perlu ingin mama saya. Saya masih punya harga diri. Harga diri? 100 juta? Kalau gitu kembalikan uang saya. Sekarang saya belum punya uangnya. Tapi begitu saya punya, saya akan langsung kembalikan sama kamu. Sudah muak lihat kamu, Den. Tapi saya akan cukup sabar untuk menunggu uang saya kembali. Ngapain kamu sini? Saya haus. Gini, kamu datang ke sini dulu bisa tahu rumah saya ini dari Nanda kan? Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya mau kamu apain aja saya mau deh ya. Tapi dengan syarat ya kamu harus nurut apa saja yang saya bilang. Apa tuh? Boleh. Siap, Bos.
saya laksanakan. Ini Pak, Bu, foto yang sebelum direpro. Ada yang bisa saya bantu lagi? Boleh saya lihat kwitansinya, Pak? Sebentar. Bagaimana, Pak? Bu? Terima kasih, Pak. Ini kwitansinya. Fotonya saya bawa ya. Silakan. Erwin, tadinya pikiran saya benar-benar buntu. Tapi berkat kamu, saya akhirnya bisa punya harapan lagi untuk bisa hidup bersama Hari lagi. Apa aja? Terima kasih ya, Win. Sama-sama, Indah. Kamu jangan sedih ya. Yang penting di sini, kamu harus tabah dan kuat. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena siapapun yang menabur, dia pasti akan menuai. Yang penting di sini adalah kamu harus tabah, tidak emosi, apalagi dendam. Erwin mulai main gila sama perempuan lain. Gue mesti lapor sama Meling. Ku tersanjung. Sayangku. Aa rindu sama Yayang. Makanya Aa datang sama Yayang. Oh Yayangku. Kamu punya istri cantik, kaya, begini. Sedangkan kamu tidak pernah mandi, orang jalanan. Mana mungkin? Ini ibarat emas, emas asli. Asik, kisah Indra Haida. Asik, keluar semuanya keluar. Halo, halo. Udah dong. Ini jangan kan? Alah, cuma dipegang dikit aja, sok banget sih. Halo, sama-sama acara nih. Mau lihat buktinya? Gue penasaran. Yayang. Ayo. Aa minta sun. Dikit aja, ya. Ya kan, diem. Ayo. Pengemis, ngapain lagi kamu kemari? Kamu kan sudah saya usir. Saya kenapa? Saya disuruh Nanda. Disuruh Nanda? Iya. Disuruh Nanda? Maksud kamu selama ini kamu kesini dan berpura-pura sebagai suaminya Yona karena ini semua karena idenya Nanda? Iya. Kurang ajar si Nanda. Ma, Papa akan panggil si Nanda untuk membuktikan apakah ucapan dia ini benar atau tidak. Ya sudah, sekarang kamu suruh teman-teman kamu pergi dari sini dan kamu tetap tunggu di sini. Beres, Bos. Rekan-rekan, untuk sementara kalian pergi dulu ya. Ya. Oke. Dadah.
Ya, sudah. Sekarang kamu tunggu di sana. Tunggu sampai dipanggil. Iya, Bos. Ayo, cepat. Bas, tugas kamu tuh ngebantuin rencana saya, bukannya malah ngeberantakin. Boleh dong kalau gua kawin sama si Tria. Kayak lu, demen sama si Agung. Denger ya, Tria itu udah nikah. Dan Agung ngancem mau bunuh kamu kalau kamu berani deketin Tria. Ngerti? Yem, posisi kamu itu udah kuat. Anak lu itu darah dagingnya Agung. Apalagi mamanya Agung udah sakit-sakitan. Kalau sampai tahu anak itu bukan anaknya Poppy, guess what? Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya nggak mau rencana saya hancur cuma gara-gara kamu nggak deketin Tria. Yem. Tria bakal gua bikin cerai sama suaminya. Halo. Nanda, Om mengharapkan kalian datang kemari. Ada yang ingin Om bicarakan. Memangnya ada apa, Om? Begini Nanda, Om menyesal. Om nggak ingin keluarga kita tercerai-berai. Bagaimanapun juga Priti kan adalah anak Om. Dan anakmu adalah juga cucu Om. Om ingin agar kita berdamai. Om ingin agar kita berkumpul lagi ke sini. Iya, kita mau ke sana. Tapi asalkan nggak ada Yona di sana, Om. Ya justru karena itu. Hal itu yang ingin Om bicarakan. Sejak kejadian itu, Yona pergi begitu saja. Dan Om tidak tahu apa yang telah dia perbuat. Itulah sebabnya Om mengharapkan agar kalian datang kemari. Ya udah, Om. Kita ke sana sekarang. Ya, Om tunggu. Iya, Om. Kenapa, Nda? Papa kamu mengundang kita semua untuk ke rumah sekarang. Yaudah deh, kita bilang mama ya. Ya udah, yuk. Ma? Ya? Ada apa, Nanda? Barusan Pak Preti mengundang kita untuk ke rumahnya Mas sekarang. Untuk apa? Dia bilang dia mau minta maaf sama kita karena perbuatannya kemarin, Ma. Mama nggak usah ikut deh. Lebih baik Mama di rumah aja jagain si kecil. Kalian berdua saja yang berangkat. Mama titip salamnya buat papanya Preti. Ya, Preti? Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya, Ma ya. Titip si kecil ya, Ma? Iya. Hati-hati ya. Ya, Preti. Ya, jadi maafin Papa ya. Papa hilaf waktu itu. Pak, jadi sekarang Papa sudah terbebas dari niat jahat perempuan ular itu, Pak. Saya bukan perempuan ular. Tahu nggak? Saya justru menyelamatkan papa kamu dari kelicikan si Nanda ini. Ingin menguasai semua harta dan rumah ini dengan cara kotor. Dan itu dalangan adalah si Rate. Jaga mulut kamu ya. Jangan sembarangan ngomong. Diam kamu, Nanda. Om sudah tahu semuanya. Kamu yang menyuruh pengemis itu untuk berpura-pura sebagai suaminya Yona. Dan kamu janjikan sebagian daripada harta saya. Betul kan? Om, jangan percaya sama dia, Om. Masih berani mungkir ya, Om? Masih berani mungkir ya? Kamu ingin tahu kesaksian si pengemis? Ya? Ingin tahu? Pengemis! Sini! Sini! Lama benar sih kamu. Benar kan? Kamu disuruh si Nanda untuk berbohong bahwa kamu suami saya yang lama. Betul kan? Betul kan? Bohong, Om. Semua ini bohong, Om. Diam kamu. Saya tidak menyangka bahwa kamu berani mengkhianati kepercayaan Om. Sulit bagi Om untuk percaya lagi sama kamu. Pak, ini semua idenya Preti, Pak. Preti yang menyuruh Nada untuk tinggal di sini karena Preti itu tahu kelicikan Yona ini, Pak. Pak, kamu dengar gak, Pak? Anak kamu nih omongannya udah sama dengan si Rati. Otaknya udah dicuci sama si Rati. Kurang ajar! Hentikan Anda! Nanda, cepat kamu angkat kaki dari rumah saya dan tinggalkan Priti di sini. Pak, harusnya Papa yang mengusir perempuan ular ini, Pak. Priti, kamu sadar nggak? Dia sudah bohongin Papa. Dia sudah berani bohongin Papa, tapi kamu tetap milih dia. Kamu sadar nggak? Suatu saat nanti dia akan berani juga bohongin kamu. Pak, suatu saat nanti Papa akan tahu siapa yang berbohong, Pak. Nanda atau perempuan ular ini, Pak. Jadi kamu milih dia. Silakan.
Papa tidak mau lagi melihat muka kalian berdua dari sini. Keluar! 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 Gebet. Terima kasih atas kesaksian kamu dan atas bantuan kamu pada saya. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar! Keluar! Wah! Untung ya Pak ya, si gembel itu mau ngaku. Kalau nggak Papa nggak akan percaya sama Mama selamanya. Ku tersanjung. Suryo! Suryo! Jangan lari! Suryo! Suryo! Jangan lari! Kamu benar-benar pantas untuk dihajar. Jangan! Kamu mau sakit saya depan umum? Apa salah saya? Apa yang sudah kamu lakukan pada Indah? Kamu rampas hartanya dan kamu hancurkan hidupnya. Indah? Kan saya tolong dari rumah sakit. Saya nggak sanggup dengan harta itu. Bohong! Dengar, Jim. Saya kan udah tua. Saya nggak pantas berbohong, Jim. Lalu di mana harta Indah? Mungkin sama Bobby, anak saya. Bobby? Iya, dia yang ambil harta itu. Tapi meskipun anak saya nggak sanggup poin harta itu. Percaya, Jim. Kalau begitu antar saya ke tempat Bobby. Baik. Suryo! Jangan lari! Ku cinta padamu. Jangan kau ragu lagi ketulusan hatiku. Ku tersanjung, ku sayang padamu. Ku ingin kau mengerti akan diriku ini. Ku tersanjung. Ku tersanjung, ku cinta padamu. Jangan